Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunanihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melaksanakan salah satu perintah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat duhur berjamaah, dan juga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bertolabul ilmi, menuntut ilmu pada siang hari ini. Meskipun ngantuk-ngantuk ya Pak ya. Meskipun berat, habis duhur tuh enaknya tidur. Enaknya leyeh-leyeh gitu ya, santai-santai. Tapi sambil santai kita juga sambil belajar. Sambil mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faidah, manfaat dari apa yang kita dengar sehingga kita bisa mengamalkannya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti jalannya, mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Masyarul muslimin, jamaah sekalian dirahmati Allah, kita akan mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak asing didengar oleh kita, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang kendaraannya. Faqala, maka Nabi SAW memanggil Abdullah bin Abbas karena dia adalah ponakan sepupunya Nabi SAW. Ya gulam, ketika itu Abdullah bin Abbas, beliau itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sedangkan Nabi SAW itu hidup di Madinah sekitar 10 tahun. Jadi umurnya belum genap 13 tahun ketika itu bertemu dengan Nabi SAW. Diboncengin anak kecil di belakang, anak SD kalau umuran kita, anak SD di belakangnya. Maka Nabi SAW memanggil, ya gulam, wahai anak kecil, hei nak, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, beberapa kata yang mengandung faidah yang sangat agung di dalamnya. Sehingga para ulama mensyarah, menjelaskan hadis ini, diantaranya Ibnu Rajab, beliau menulis satu buku khusus untuk mensyarah, menjelaskan hadis ini. Kenapa? Karena kandungannya sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Beliau mengatakan, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah ada di depanmu. Cukup 2 kalimat ini saja Bapak-bapak sekalian. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Dan riwayat lain, tajidhu amamaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya? Ihfadillah, bimakna ihfad awamirahu. Jagalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakannya.
Perintah Allah kita kerjakan. Yang wajib itu yang kita utamakan. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang sudah memenuhi syarat. Dan juga hal-hal yang lain yang tidak disebutkan di dalam rukun Islam, akan tetapi itu menjadi kesatuan dalam agama kita. Yang wajib kita harus dahulukan. Jaga itu semuanya. Itu adalah penjagaan terhadap hal-hal yang wajib. Ihfadillah, jagalah juga larangan-larangan Allah sehingga kita tidak melakukannya. Mata kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga, telinga kita jaga, hati kita juga kita jaga. Dari apa? Dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang teori ya Pak, Bu. Jaga itu mata, jaga tangan, gampang kalau ngomong ya. Tapi prakteknya berat Pak, Bu. Prakteknya berat. Ya. Bapak-bapak jaga mata di jalannya susah. Ya kan? Repot gitu. Ngelihat, waduh. Ada yang cantik gitu. Dilihat. Kalau cuma sekali lihat nggak apa-apa, rezeki. Tapi kalau dipelototin terus jadi dosa. Ini dosa. Mata dijaga, nonton, macam-macam. Maka mata ini akan susah untuk dikendalikan Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian. Maka hati-hati dijaga dari hal-hal yang bisa merusak mata kita. Maka kalau ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala mata kita harus jaga mata ini. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sebagai hambanya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa yang dijaga? Kalau kita jaga mata kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mata kita sampai tua. Tangan kita jaga, Allah akan menjaga tangan kita sampai tua. Kaki kita jaga, Allah akan jaga kaki kita sampai tua. Dan semua yang kita jaga itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga untuk digunakan dengan benar dan dijaga dari menggunakan yang tidak benar. Maka para ulama terdahulu, subhanallah, ada seorang ulama, di antaranya adalah Abu Syuja, penulis kitab Matan Abu Syuja itu, Madhab Syafi'i. Itu umurnya 120 tahun lebih. Apa kata beliau? Aku dulu ketika aku muda, ketika aku kecil, aku menjaga mata ini. Ketika aku tua, Allah Subhanahu wa taala jaga mata ini. Subhanallah. Dulu ketika aku muda, aku jaga tangan ini. Ketika tua, Allah jaga tangan ini. Sehingga beliau ketika umur sudah tua, 100 tahun lebih. Tapi anggota badannya, panca inderanya semua masih normal. Subhanallah. Apa yang dia jawab? Dulu aku ketika muda aku menjaganya. Maka ketika tua Allah Subhanahu wa taala menjagaku. Subhanallah. Bapak-bapak sekalian rahmati Allah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga kita. Jagalah hal-hal yang perlu kita lakukan sebagai kewajiban kita, niscaya Allah jaga kita. Yang tidak perlu, yang berdosa, jauhi, kurangi. Kurangi. Kenapa? Karena syaratnya Allah menjaga kita adalah ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW melengkapi, ihfadillah tajidhu tujah. Jagalah Allah, maka Allah akan ada di depanmu. Ini namanya ma'iyatullah. Ini namanya kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di depan kita, Bapak-bapak sekalian.
Maka para ulama menjelaskan, orang yang senantiasa berdoa di waktu lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ada di depan dia ketika dalam keadaan sempit. Orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu lapang, di waktu kita sehat, di waktu kita belum bangkrut, di waktu kita masih ada kesempatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita ketika kita dalam keadaan yang susah. Ketika kita terpuruk, ketika kita bangkrut, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sehingga dia tidak terjerumus ke dalam kekufuran. Banyak orang-orang yang ketika dia diberi kesejahteraan oleh Allah, kebahagiaan, dia beriman, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan yang berat, maka dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mencari hal-hal yang haram untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang fana. Na'udzubillah. Maka berhati-hati Bapak-Bapak sekalian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita dengan penjagaan yang khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Maka orang yang senantiasa fadkuruni adzkurkum, ingatlah Allah, kata Allah. Ingatlah aku, kata Allah. Adzkurkum, niscaya aku akan mengingatmu. Balasan. Ketika dia mengingat Allah dalam segala keadaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya dalam segala keadaan pula. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga dalam urusan dunianya. Badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dalam hal-hal akhiratnya. Imannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan takwa, beriman, Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua Bapak sekalian, para jamaah sekalian, tidak bisa kita dapatkan kecuali bagi orang-orang yang memang diberikan taufik untuk mengingat Allah dalam keadaan apapun. Sehingga ketika dia tidak tahu kapan kita meninggal Bapak sekalian. Kita tahu kapan kita meninggal, wallahu alam. Kita tidak tahu. Pulang dari sini kita meninggal, kita nggak tahu. Maka ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi apabila kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga Allah Subhanahu wa taala akan menjauh dari kita. Kita lupa kepada Allah, Allah juga akan lupa kepada kita. Kemudian penjagaan Allah Subhanahu wa taala selain penjagaan duniawi, Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan penjagaan agama, imannya, akhiratnya. Maka ini yang diharapkan oleh kita semuanya. Meskipun kita terkadang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ibtila, ujian dalam badan kita, dalam kehidupan kita, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama kita, maka itu adalah nikmat yang paling besar. Itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, paling berharga untuk seorang muslim. Sebagian ulama salaf mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga iman seseorang, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mematikannya, mewafatkannya, qala ba'du salaf, sebagian ulama mengatakan, idza hadara ar-rajulul mauta yuqalu lil malak, ketika seseorang meninggal dunia, maka dikatakan kepada malaikat, summa ra'sahu, ciumlah kepalanya. Qala, maka malaikat mengatakan, ajid fi ra'sihil Qur'an, aku mendapatkan di kepalanya itu, di otaknya itu, di hafalannya itu Al-Quran. Maka dikatakan lagi kepada malaikat, summa qalbahu, ciumlah hatinya, apa yang ada dalam hatinya. Maka malaikat mengatakan, ajid fi qalbihi asyam,
Aku mendapatkan dalam hatinya itu puasa. Artinya menahan dari hal-hal yang haram. Bersih. Kemudian dikatakan lagi, summa qadamaihi, cium kedua telapak kakinya. Qala ajid fi qadamaihil qiyam. Aku mendapatkan di kedua kakinya itu sholat malam di setiap malamnya. Qala, kemudian dia mengatakan, hafidha nafsahu fahafidhallah. Dia telah menjaga dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Hafidha nafsahu, dia menjaga dirinya untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meninggal Allah Subhanahu wa taala tidak lupa kepadanya, selalu menjaganya dalam keadaan yang baik. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Bapak-bapak sekalian, bahwa Allah itu bersama kita. Di antaranya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa dan Harun, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, ketika menemui Firaun, mereka berdua takut. Maka Allah mengatakan kepada mereka berdua, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma, aku mendengar, wa ara, dan aku melihat. Maka ini namanya ma'iyatun khosoh. Ini namanya kebersamaan Allah secara khusus yang diberikan kepada para nabi dan rasul, juga kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya umum. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Jadi Allah akan menjaga kita secara umum. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah, tidaklah 2 orang atau 3 orang yang bercakap-cakap rahasia illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempat ada di situ. Ada, Allah mendengar. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak pula 5 orang yang bercakap-cakap rahasia kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu, dan tidak pula berjumlah lebih banyak dari itu kecuali Allah bersama mereka. Allah bersama kita, Bapak-bapak sekalian. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu kita menjaga perintah-perintahnya, maka Allah akan bersama kita. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Maka tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ketika kita menghadapi suatu masalah, Allah bersama kita. Luapkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah malu, tidak usah malas. Kenapa? Allah mendengar, maka Allah akan ijabah permohonan kita. Masalahnya adalah kita kadang malu dan malas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala membenci kepada hambanya yang tidak suka berdoa, tidak suka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jagalah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kita bahagia maupun dalam keadaan sedih. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dimanapun kita berada, kapanpun, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua sehingga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan fid dunya wal akhirah. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.